Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan sequence diagram dan desain aplikasi dari kelompok saya yang bertema jasa cleaning service dan pemindahan barang. Baik, perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan Hendra dari kelas SI 23C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Itisam dari SI 23C. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dari kelas SI 23A. Perkenalkan, nama saya Alif Imran dari SI 23C. Baik, saya akan menjelaskan sequence pertama atau sequence login atau halaman login. Yaitu yang pertama yaitu pengguna memasukkan data. Proses dimulai ketika pengguna masukkan nama pengguna dan kata sandi pada halaman login. Informasi ini kemudian dikirimkan ke sistem. Kemudian sistem menerima data. Sistem menerima data username dan password dari pengguna. Kemudian ada validasi username, yaitu sistem melakukan validasi terhadap username yang dimasukkan. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa username tersebut sudah terdaftar dalam sistem. Kemudian ada validasi password, yaitu setelah validasi username, sistem melakukan validasi terhadap password. Nah, validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa password yang dimasukkan cocok dengan password yang tersimpan untuk username tersebut. Kemudian ada kondisi cabang atau ALT, yaitu setelah kedua validasi dilakukan, sistem akan bertanya apakah username dan password yang dimasukkan valid atau tidak. Kemudian ada jika valid. Jika nama pengguna dan kata sandi valid, sistem akan menampilkan halaman utama kepada pengguna. Jika tidak, maka pengguna atau kata sandi salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan atau mengarah ke pengguna kembali ke halaman login. Selanjutnya saya akan membahas tentang sequence diagram memilih lokasi, yaitu pengguna memilih lokasi rumah. Proses dimulai ketika pengguna memilih opsi untuk memasukkan lokasi rumah pada halaman utama. Kemudian pengguna memasukkan lokasi. Pengguna kemudian memasukkan informasi lokasi rumah yang diinginkan. Informasi ini bisa berupa alamat, koordinat GPS, atau metode input lokasi lainnya. Kemudian ada sistem penerimaan data lokasi. Sistem penerimaan data lokasi yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian sistem mengonfirmasi lokasi. Sistem akan menampilkan konfirmasi kepada pengguna mengenai lokasi yang telah dimasukkan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Kemudian ada sistem menyimpan lokasi ke database. Jika pengguna mengkonfirmasi lokasi, sistem akan menyimpan data lokasi tersebut ke dalam database. Kemudian ada database konfirmasi penyimpanan. Database akan mengirimkan konfirmasi kembali ke sistem bahwa data lokasi telah berhasil disimpan. Kemudian sistem memberikan konfirmasi ke pengguna, yaitu setelah data tersimpan dengan sukses, sistem akan memberikan konfirmasi kepada pengguna bahwa lokasi telah berhasil disimpan. Baik, saya akan melanjutkan sequence diagram selanjutnya, yang dimana adalah sequence diagram memilih jasa. Yang pertama, pelanggan melihat jasa. Proses dimulai ketika pelanggan melihat daftar jasa yang tersedia pada sistem. Yang kedua, pelanggan memilih jasa. Pelanggan kemudian memilih salah satu jasa yang ingin digunakan. Pilihan ini dikirimkan ke sistem. Dan yang ketiga, sistem menerima pilihan. Sistem menerima pilihan jasa dari pelanggan. Yang keempat, sistem memberikan notifikasi. Sistem memberikan notifikasi kepada petugas terkait pilihan jasa yang telah dilakukan oleh pelanggan. Yang kelima, petugas melakukan validasi. Petugas menerima notifikasi dan melakukan validasi terhadap pilihan jasa yang dilakukan oleh pelanggan. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pilihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, petugas memberikan informasi.
Setelah melakukan validasi, petugas akan memberikan informasi kepada sistem terkait hasil validasi. Jika setuju, jika petugas menyetujui pilihan jasa, sistem akan mengirimkan konfirmasi persetujuan kepada pelanggan. Namun jika petugas tidak setuju, jika petugas tidak menyetujui pilihan jasa, sistem akan mengirimkan informasi persetujuan kepada pelanggan. Sistem memberikan konfirmasi ke pelanggan. Sistem akan menyampaikan hasil validasi kepada pelanggan, baik itu persetujuan atau persetujuan. Selanjutnya adalah sequence diagram mengulah kegiatan. Yang pertama, admin login. Proses dimulai ketika seorang admin melakukan login ke sistem. Permintaan login ini dikirimkan ke sistem. Yang kedua, sistem memvalidasi login. Sistem kemudian memvalidasi informasi login yang diberikan oleh admin. Jika valid, sistem akan mengizinkan admin untuk masuk ke halaman utama. Yang ketiga, admin masuk ke halaman utama. Setelah login berhasil, admin akan diarahkan ke halaman utama sistem. Yang keempat, admin mengelola kegiatan. Admin kemudian memilih kegiatan yang ingin dikelola, misalnya menambah, mengubah, atau menghapus kegiatan. Permintaan untuk mengelola kegiatan ini dikirimkan ke sistem. Yang kelima, sistem menerima permintaan pengelolaan. Sistem menerima permintaan pengelolaan kegiatan dari admin. Yang keenam, sistem memvalidasi perubahan. Sistem akan melakukan validasi terhadap perubahan yang diminta. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut sesuai dengan aturan dan data yang ada dalam sistem. Yang ketujuh, sistem perubahan menyimpan. Jika validasi berhasil, sistem akan menyimpan perubahan data kegiatan ke dalam database. Yang kedelapan, sistem memberikan konfirmasi. Setelah perubahan berhasil disimpan, sistem akan mengirimkan konfirmasi kepada admin bahwa perubahan telah berhasil dilakukan. Sistem memberikan informasi gagal atau opsional. Jika terjadi kesalahan dalam proses validasi atau penyimpanan, sistem akan mengirimkan pesan kesalahan kepada admin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk sequence diagram selanjutnya yaitu pembayaran. Nah, jadi di sini pelanggan melakukan pembayaran ke petugas. Proses ini dimulai ketika pelanggan melakukan pembayaran kepada petugas. Bisa berupa pembayaran tunai, transfer bank, atau metode pembayaran lainnya. Nah, sistem menerima informasi pembayaran. Sistem menerima informasi mengenai pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan. Sistem menyimpan data pembayaran. Sistem akan menyimpan data pembayaran tersebut ke dalam database. Dan pelanggan memberikan rating. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan diberikan kesempatan untuk memberikan rating terhadap layanan yang telah diterima. Nah, jadi sistem menerima rating yang diberikan oleh pelanggan. Sistem menyimpan rating, sistem akan menyimpan data rating tersebut ke dalam database. Setelah sistem mengkonfirmasi transaksi, data pembayaran dan rating yang tersimpan, sistem akan memberikan konfirmasi transaksi, data pembayaran dan rating kepada pelanggan bahwa transaksi telah selesai. Nah, untuk sequence selanjutnya yaitu menyelesaikan pesanan. Pertama-tama itu petugas login. Ketika seorang petugas melakukan login ke sistem, permintaan login ini dikirim ke sistem. Sistem memvalidasi login. Nah, sistem kemudian memvalidasi informasi login yang diberikan oleh petugas. Jika valid, sistem akan mengizinkan petugas untuk masuk ke halaman utama. Jika gagal, maka akan kembali ke halaman login. Nah, petugas masuk. Setelah login berhasil, petugas akan diarahkan ke halaman utama sistem. Sini petugas menyelesaikan pesanan. Jika petugas kemudian memilih pesanan yang ingin diselesaikan dan mengirimkan perintah untuk mengubah status pesanan menjadi selesai. Sistem menerima perintah perubahan.
Sistem perubahan status pesanan dari petugas. Sistem validasi perubahan. Sistem akan melakukan validasi terhadap perubahan yang diminta. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut sesuai dengan aturan dan data yang ada dalam sistem. Sistem perubahan menyimpan. Jika validasi berhasil, sistem akan menyimpan perubahan data ke dalam database. Sistem memberikan konfirmasi. Setelah perubahan berhasil disimpan, sistem akan mengirimkan konfirmasi kepada petugas bahwa perubahan telah berhasil dilakukan. Sistem memberikan informasi gagal atau opsional jika terjadi kesalahan dalam proses validasi atau penyimpanan. Sistem akan mengirimkan pesan gagal kepada petugas. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain aplikasi dari jasa cleaning service dan jasa pindahan barang. Nah, untuk halaman loginnya itu ada create new akun, di mana di sini kalau kita belum memiliki akun di aplikasi tersebut, maka kita masukkan nama, email, dan password. Lalu kita pencet sign up. Nah, kalau kita sudah memiliki aplikasinya, kita sudah login, kita memencet already registered login in here. Oke, untuk halaman loginnya di sini ada dua pilihan, yaitu pertama nama dan email, lalu sign up. Setelah itu kita masuk ke halaman utama aplikasi. Nah, yang dimana bagian atas itu ada icon grid, digunakan untuk menampilkan menu atau opsi navigasi lainnya. Nah, sedangkan yang jasa cleaning service dan moving itu adalah nama aplikasi kita. Nah, yang berikutnya icon menu. Di sini menampilkan menu navigasi samping atau bawah yang lebih lengkap. Nah, selanjutnya pencarian bar. Kontak pencarian bar dengan ikon kaca pembesar memungkinkan pengguna mencari layanan atau informasi spesifik di dalam aplikasi. Nah, berikutnya banner promosi. Spanduk gratis pengiriman dengan baterai 20%. bertujuan untuk menarik perhatian pengguna dan mendorong mereka untuk melakukan pemesanan. Nah, di banner promosi tersebut itu ketika pelanggan lebih sering memesan di aplikasi jasa cleaning service dan moving, mereka akan mendapatkan diskon 50%. Nah, berikutnya itu seksi layanan. Nah, di sini ada layanan kami yang dimana ada yang pertama itu ada plumbing, reparasi, kelistrikan, pertukangan, pembersihan, pengecetan, pemindahan. Jadi kita ada 7 servis, dimana servis itu bisa kalian pilih ketika ingin memesan layanan di aplikasi jasa cleaning service. Nah, yang terakhir itu navigasi bawah, di mana ada icon rumah. Di sini ada maksudnya itu kembali ke halaman utama. Berikutnya icon chat. Untuk ini lebih mengarah ke fitur chat atau pesan, mungkin untuk menghubungi layanan pelanggan atau berkomunikasi dengan penyedia layanan. Berikutnya icon pemesanan mengarah ke halaman pesanan, di mana pengguna dapat memilih layanan, menentukan waktu dan lokasi. Setelah itu icon profil, sama seperti icon profil di bagian atas. Terima kasih. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.